Sehingga walhasil dari hal itu semuanya maka mereka sudah sepakat untuk menjauhi saya semua. Bahkan saya diundang oleh ikhwanin, ayo kita pergi main futsal. Dan saya pun pergi bermain futsal dengan mereka, diantar oleh ikhwanin ikut. Sampai di sana ya dimarah, beliau dimarah, kenapa antum bawa dia di sini? Loh, saya kan diundang. Nah, maka ikhwan ini dimarah karena saya hadir di dalam acara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebahagiaan itu adalah ketika kita menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Dengan menjadikannya teladan, tentunya kita harus beriman kepadanya dan kita harus ittiba' kepadanya. Dua hal ini yang senantiasa ada pada diri kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang memiliki garis ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada dalam perkara-perkara yang ma'ruf kepada orang lain. Adapun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senang dengan tidak senang kita harus taat kepadanya dan kita harus beriman kepadanya dan kita ittiba' kepadanya. Nah, terus biar aja. Lanjut. Maka kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara kita senang maupun kita tidak senang. Kalau datang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita tidak senangi, maka yang kita periksa adalah hati kita. Ketika hadisnya itu adalah hadis yang sahih, dan kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan dari segala bentuk, dari segala sisi, terutama akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu saya kisahkan sedikit terkait dengan bagaimana kita menjadi muslim yang baik. Muslim yang baik, hak muslim ala muslim. Naam, muslim yang lain memiliki hak-hak ya, satu dan yang lainnya memiliki keterkaitan. Kalau dia memberi salam, maka kita harus menjawab salam tersebut. Dan hal-hal yang lain kita harus saling menolong. Naam, karena kaum muslim itu bagaikan satu bangunan. Naam, bagaikan satu jasad. Kalau yang lainnya sakit, maka kita juga akan merasakan sakit. Apalagi kita sesama manhaj, naam, yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Saya pernah ketika datang dari pesantren, datang dari Makassar kembali ke Gorontalo, ada di sana teman-teman saya, subhanallah, mereka sampai tidak menegur saya. Nah, ketika itu ada terjadinya sebuah fitnah dari antara asatid, karena kami memondok di Makassar, kami diserang semuanya. Nah, kami diserang. Bahkan ada seorang ikhwan ini yang beliau luar biasa. Ketika daurah dari asatid, baik dari Jogja, baik dari Makassar, dari Ambon didatangkan, dia ini orang-orang yang tidak pernah duduk di majelis tersebut. Dia ditugaskan bagian memasak. Nah, tetapi masya Allah, beliau orang yang paling hebat ya, dengan ilmu masaknya, seakan-akan orang yang paling fakih di dalam ilmu agama. Mentahdir sini, mentahdir sana. Wah, dia ustadz ini sesat, ustadz ini sesat. Nah, seakan-akan dia orang yang paling hebat, padahal baca Al-Qurannya saja masih belepotan. Nah, walhasil ketika saya pun di sana, mereka pun memasang tajassus, mereka jadi tajassus memata-matai saya. Wah, ini dia di kelompok mana? Nah, dia di kelompok mana? Di kelompoknya dari ustaz-ustaz Makassar atau dia dari kelompoknya LB? Nah, saya sudah di mata-matai, atau dia di kelompok ini dan kelompok ini. Nah, walhasil ketika itu saya orang yang tidak pusing, karena saya anggap mereka adalah saudara kami. Kami adalah orang yang merintis dakwah salafiyah di Gorontalo, termasuk orang-orang yang merintis di sana dakwah Al-Quran dan Sunnah. Maka saya pun bergabung dengan mereka di masjid Ibnu Qayyim, tapi mereka memiliki hati yang tidak mau berdekatan dengan saya. Naam. Maka saat itu ya saya orang yang tetap bergabung dengan mereka, bermain futsal juga dengan mereka, atau olahraga lari sore, gabung dengan mereka. Sehingga ada di antara mereka ada yang sudah diustadkan ya. Beliau dari Makassar, ada di sana namanya sebuah instansi
lembaga dakwah juga, tapi bukan pondok pesantren, dia sejenis kampus. Nah, tidak selesai di sana, kemudian dia pulang di Gorontalo, dia dijadikan sebagai ustadz, sebagai rujukan untuk pemberian fatwa. Nah, karena bahasa Arab juga masih, masya Allah. Baik. Nah, ketika itu walhasil saya diwanti-wanti oleh mereka diwanti-wanti, hati-hati jangan dekat dengan beliau, ya, karena beliau itu sudah sesat. Nah, artinya saya sudah sesat, sudah keluar dari kelompok mereka. Nah, karena mereka saat itu memiliki kedekatan dengan ada namanya Ustaz Lukman Ba'abdu. Nah, disingkat dengan LB. Nah, mereka punya di sana basisnya juga mereka. Jadi saya saat itu ketika pulang dari pondok di Makassar, mereka punya vonis semua orang yang dari Makassar itu berada dia pada ustadz tertentu. Nah, dia bukan lagi bersama kita, maka tinggalkanlah mereka karena mereka sudah sesat, mereka sudah halabi, mereka sudah macam-macam mereka tuduhkan kami. Bahkan ya akhi, salam saja mereka tidak jawab. Nah, mereka tidak menjawab salam. Nah, maka suatu ketika di situ saya pun mengajar bahasa Arab kepada salah satu ikhwan di rumahnya, dan dia ini adalah anak mantu dari seorang ustadz. Nah, beliau ustadznya itu dari Pangkep. Nah, dari Pangkep Makassar ya, muridnya Ustadz siapa? Abdurrahman Pangkep ya. Nah, ketika menantunya ini saya ajar di rumahnya, itu ajar sembunyi-sembunyi ya. Ustadz itu ikhwan itu dia mengatakan, Ustadz kita ajar saya sembunyi-sembunyi saja. No, kita ajar di rumah. Jadi saya ajar pertama satu orang, kemudian gabung lagi satu orang. Jadi ada 2 orang di situ yang saya ajar di rumah dengan papan tulis yang kecil. Nah, di situ saya ajar mereka nahwu. Nah, ketika itu ternyata mereka senantiasa hati-hati dengan dia. Karena saya tinggal dengan ustadz di situ dekatan rumah sampai batas pagar saja. Kalau saya pergi di situ, hati mereka itu macam bungkam begitu ya. Tidak senang kalau saya hadir di situ. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya pengaruh saya itu sangat besar. Sampai seorang ustadz ini dia mengatakan bahwasanya jangan lagi kamu mempura-purandakan persatuan kami di sini. Karena kan saya ini datang dari Makassar ke Gorontalo itu mau mempura-purandakan persatuannya mereka lagi. Nah, karena saya sudah berada di kelompok yang sesat, mereka berada di kelompok LB, mereka saya katakan itu mereka lah yang di atas kebenaran. Nah, sehingga mereka mengatakan di SMS kepada saya, jangan antum mempura-purandakan lagi. Bahkan istrinya sendiri menghubungi saya, SMS via SMS, jangan kamu mengganggu persatuan kami di sini. Nah, jangan kamu mempengaruhi ikhwan-ikhwan lagi di sini. Nah, padahal saya ini datang dalam keadaan kekeluargaan. Nah, sama-sama membangun dakwah salafiyah. Nah, kemudian mereka pun datang, kami pun ketika itu mengajar setiap selesai subuh pergi di rumahnya mengajar di situ. Alhamdulillah selesai. Dan di situ ketika sudah selesai ternyata di situ tidak dihapus papannya. Nah, papannya. Kemudian dia datanglah ustadz ini tanya, siapa yang ajarkan? Ketika itu ikhwan ini cerita sama saya, bahwa itu ustadz ini tadi datang di rumah. Kemudian dia lihat tulisannya antum di situ. Nah, kemudian mereka mengatakan, oh dia katakan jujur ini dia ajarkan kami tadi, saya artinya dia mengajarkan mereka itu nahwu. Nah, maka mereka pun ustadz ini mengatakan, iya saya akan panggil dia untuk mengisi di Masjid Ibnu Qayyim, dan saya akan bicarakan kepada ustadz agar dia masuk untuk mengajar mengisi di Masjid Al-Qayyim. Dan ikhwan ini menyampaikan kepada saya, dan saya katakan bahwasanya oh tidak akhi, itu adalah lagu wajib bagi kami. Saya tahu tentang hal itu, dia akan memancing saya agar saya ikut kepada mereka. Nah, itu bagi kami lagu wajib, dan itu adalah prinsip, dan itu adalah tata cara ketika kami masih kuliah, bagaimana kita merekrut orang waktu kita masih di suatu kelompok yang menyimpang saat itu. Nah, itu cara-cara kami juga merekrut orang. Nah, dan saya katakan bahwasannya saya tidak mau, biarkan saja saya tidak usah ngisi di masjid, dan di masjid saya cukup saja mengajar antum di sini saja. Nah, dan dia mengatakan bahwasanya itu saya akan usahakan. Nah, dia pun ketika itu menasihati saya, ustadz ini menasihati saya bahwa dia ada hadis yang dia bawakan bahwasanya di antara sudah penyimpangannya seorang ustadz itu bahwasanya maka antum tidak bisa berpatokan kepadanya karena dia sudah ditahdir. Nah, maka antum juga kalau saya masih berada di atas itu dan saya sudah menasihati dia, katanya nasihati saya bahwasanya dia mengatakan bahwasanya ketahuilah bahwasanya orang yang mengetahui kebenaran kemudian dia diam itu bagaikan setan yang bisu. Dan ini hadisnya lemah ya ikhwan ya, hadis lemah itu dia bawakan kepada saya. Nah, di SMS saya itu banyak SMS-nya agar saya tidak memecah belah mereka, sampai dia mengatakan bahwasanya itu ya, orang yang mengetahui kebenaran dan tidak menyampaikannya itu bagaikan setan yang bisu ya, walaupun hadisnya lemah dia tidak tahu paham di situ. Nah, sehingga walhasil dari hal itu semuanya maka
Mereka sudah sepakat untuk menjauhi saya semua. Bahkan saya diundang oleh ikhwanin, ayo kita pergi main futsal. Dan saya pun pergi bermain futsal dengan mereka, diantar oleh ikhwanin ikut. Sambil di sana ya dimarah, beliau dimarah, kenapa antum bawa dia di sini? Loh, saya kan diundang. Nah, maka ikhwan ini dimarah karena saya hadir di dalam acara futsal di situ, dan futsalnya tidak jadi. Kenapa? Karena saya datang. Itu kenapa? Karena saya katanya termasuk orang yang sudah sesat, maka tidak bisa bergabung kepada mereka. Jangan sampai saya mempengaruhi mereka. Dan mereka takut, karena apa? Sudah diwanti-wantikan oleh ustaz-ustaz mereka, karena saya itu memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam menarik mereka. Nah, dan trik-trik itu kami pelajari saat itu. Nah, maka mereka jauhkan anak-anak muda mereka untuk dari saya. Mereka tidak bisa mendekat dan bahkan tidak bisa berbicara. Nah, denganku. Walhasil ketika itu seorang ini, ikhwan satu ini yang cuma pandai memasak ini, wah luar biasa, seakan-akan orang yang paling hebat. Nah, dia cuma bisa memasak saja, kemudian teori memasaknya ini dibawa dalam dasar untuk memahami agama, menafsirkan ilmu agama hadis dan Al-Quran. Nah, tetapi masya Allah ya, beliau sampai berfatwa tentang kesesatan, bahwasanya saya sudah sesat. Apalagi ketika itu saya bergabung dengan ada seorang ikhwan yang dari Yaman datang, karena dia masih al-hajuriyah. Saya karena teman-teman kami dulu waktu akrab dulu, saya pun silaturahim kepada mereka. Saya pun ditahdir, dibombardir di situ, bahwa saya semakin mutalawin, berwarna-warna. Nah, saya bagaikan bunglon yang tidak mengenal kepada kelompok. Tapi saya hanya menjalankan silaturahim, menyambung silaturahim, walaupun mereka membenci saya, mengatakan saya sesat, saya senantiasa bersilaturahim kepada mereka untuk menjaga hubungan, tetapi mereka yang menjauh. Itulah sebagai bagaimana sehingga saya yakin mereka ini adalah orang ini, kami dulu satu piring bersama. Ikhwan yang tidak tegur saya ini, bahkan tidak menjawab salam ini, tukang masak ini, kami satu bantal dulu di Gorontalo. Nah, tapi ketika saya datang di sana, wah dia tidak tegur, karena saya sudah katanya dikatakan sebagai orang yang menyimpan dari agama. Semoga Allah memberikan kita hidayah dari memberikan kita petunjuk bagaimana kita itu bisa berdakwah dengan dakwah yang hikmah. Naam, dengan dakwah yang baik, dengan akhlak yang baik. Kita menjawab, memberi salam itu tidak wajib, tapi menjawab salam itulah wajib sebagai hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Naam, kita saling menegur, kita saling membantu. Naam, jangan hanya perbedaan kita merasa diri bahwasanya kita adalah orang-orang yang paling baik, orang-orang yang paling sempurna, karena surga itu bukanlah kunci yang kalian pegang, sehingga orang-orang yang di kelompok itu dianggap sesat, sehingga kalian sajalah yang akan masuk surga. Jangan kita merasa diri sebagai orang yang paling benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga kisah-kisah ini sebagai motivator bagi kita untuk menjalin bagaimana kita bertawa dengan penuh hikmah. Baik, semoga kita menjadi muslim yang baik, menjadi dakwah salafiyah yang baik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.